Pernah merasa tidak, bonsai hokianti milik Anda sehat, daunnya hijau, tetapi sulit berbunga bahkan tidak berbuah? Atau justru cabangnya terlalu panjang, bentuknya berantakan dan kurang menarik dipandang? Di video kali ini saya akan membagikan salah satu perawatan sederhana yang rutin saya lakukan untuk membuat bonsai hokianti lebih rimbun, lebih rapat, serta merangsang munculnya bunga dan buah. Menariknya lagi, pupuk yang saya gunakan harganya terjangkau dan mudah ditemukan, tetapi hasilnya sudah terbukti pada banyak bonsai yang saya rawat. Jadi pastikan simak videonya sampai selesai, karena ada beberapa tips penting yang sering dilewatkan oleh para pemula. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, channel yang membahas seputar dunia bonsai, mulai dari perawatan, pembentukan, hingga berbagai tips agar bonsai tampil semakin sehat dan berkarakter. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan rutin pada bonsai hokianti agar tetap rimbun, tetap terjaga bentuknya, serta lebih cepat berbunga dan berbuah. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tonton sampai akhir, karena setiap langkah yang saya lakukan memiliki tujuan yang berbeda dan saling berkaitan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah pruning atau pemangkasan daun serta perapihan bentuk bonsai. Jika diperhatikan, beberapa tunas sudah mulai memanjang dan ada daun-daun yang tumbuh keluar dari siluet atau bentuk dasar bonsai. Dan jika dibiarkan terlalu lama, energi tanaman akan lebih banyak digunakan untuk memperpanjang cabang dibanding membentuk percabangan baru. Karena itu saya mulai memangkas daun-daun yang terlalu panjang, daun yang menutupi percabangan, serta tunas liar yang tumbuh tidak sesuai arah desain bonsai. Di saat pemangkasan atau pruning daun, dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Saya selalu melihat bentuk keseluruhan pohon terlebih dahulu sebelum memotong agar karakter bonsainya tetap terjaga. Dan tujuan utama pruning ini bukan hanya membuat bonsai terlihat rapi. Pruning juga berfungsi untuk merangsang munculnya tunas-tunas baru sehingga percabangan lebih rapat dan rimbun. Selain itu, sinar matahari dan sirkulasi udara akan lebih mudah masuk ke dalam bagian tajuk. Kondisi ini sangat membantu menjaga kesehatan tanaman dan mengurangi risiko serangan jamur maupun hama. Biasanya setelah beberapa minggu pasca pruning, akan muncul banyak tunas baru pada titik percabangan. Inilah yang nantinya akan membuat tajuk hokianti terlihat lebih padat dan proporsional. Untuk sahabat yang memiliki hokianti di rumah, jangan takut melakukan pruning selama tanaman dalam kondisi sehat. Justru pemangkasan rutin merupakan salah satu kunci utama mendapatkan bonsai yang rimbun dan bernilai estetika tinggi. Saya terus merapikan bagian demi bagian hingga bentuk keseluruhan terlihat bersih, lebih jelas karakternya, dan setiap cabang memiliki ruang tumbuh yang baik nantinya. Setelah pruning daun selesai, langkah berikutnya adalah pemberian pupuk cair. Dan pada perawatan kali ini, saya menggunakan campuran pupuk perangsang bunga dan perangsang buah yang diaplikasikan melalui penyiraman. Pemberian pupuk cair memiliki kelebihan karena unsur hara lebih cepat diserap oleh tanaman, sehingga respon pertumbuhan biasanya lebih cepat dibandingkan beberapa jenis pupuk lainnya. Campuran ini saya berikan secara merata dari daun, batang, dan ranting hingga media tanam yang cukup basah dan dapat menjangkau area perakaran. Kombinasi pupuk ini saya gunakan untuk membantu merangsang pembentukan bunga, sekaligus meningkatkan peluang munculnya buah pada bonsai hokianti yang sudah cukup matang. Dan menariknya, jenis pupuk yang saya gunakan sebenarnya cukup sederhana. Harganya relatif murah, bahkan sering dianggap sepele oleh sebagian penghobi tanaman. Namun berdasarkan pengalaman dan praktek saya, pupuk ini sangat efektif untuk membantu merangsang pembungaan dan pembuahan apabila digunakan secara rutin dengan dosis yang tepat. Kalau sahabat semua penasaran pupuk apa yang saya gunakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Nanti saya akan jawab satu persatu dan saya bagikan jenis pupuk yang digunakan pada bonsai ini. Yang perlu diingat, pupuk hanyalah pendukung. Hasil terbaik tetap didapatkan jika tanaman memperoleh sinar matahari yang cukup, penyiraman yang tepat, serta pemangkasan yang rutin. Baiklah sahabat semua, sekarang perawatan sudah selesai dilakukan. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, bonsai Hokianti ini terlihat jauh lebih rapi dan lebih enak dipandang. Daun-daun yang berlebihan sudah dibersihkan, bentuk tajuk kembali lebih jelas, dan setiap percabangan mendapatkan ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan perawatan seperti ini secara rutin, dalam beberapa waktu ke depan, tanaman akan menghasilkan tunas-tunas baru yang lebih banyak sehingga tampilan bonsai menjadi semakin padat dan rimbun. Ditambah lagi dengan pemberian pupuk perangsang bunga dan buah, diharapkan proses pembungaan dapat berlangsung lebih optimal dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Perawatan suatu bonsai sebenarnya tidak selalu harus rumit. Yang paling penting adalah konsisten melakukan langkah-langkah dasar seperti pruning, penyiraman, pemupukan, dan pengamatan kondisi tanaman secara berkala. Dan baik sahabat semua, mungkin itu saja perawatan bonsai Hokianti pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah referensi bagi teman-teman yang sedang merawat atau mengembangkan bonsai Hokianti di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel Arah Bonsai dengan cara like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bonsai berikutnya. Jangan lupa juga tuliskan pengalaman teman-teman merawat Hokianti di kolom komentar, serta tuliskan pertanyaan jika ingin mengetahui jenis pupuk yang saya gunakan pada perawatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.